Basket adalah permainan tim, berisi 12 orang, namun hanya boleh 5 pemain saja yang diturunkan ke lapangan. Biasanya pemain yang meledak dan meng-carry sebuah tim adalah pemain bintang, yang pastinya adalah seorang starting five atau pemain inti. Memang ada juga pemain cadangan yang sesekali meng-carry sebuah tim untuk menang. Tapi namanya cadangan, mereka akan selalu tertutup. Namun berikut ini ada beberapa pertandingan di mana ketika seorang pemain cadangan masuk, hal itu langsung mengubah semuanya dan pemain tersebut menggila. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 7 pergantian pemain basket paling fenomenal. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Goran Dragic. Dragic sekarang adalah seorang guard veteran di NBA karena maklum ia sudah berusia 36 tahun dan sudah bermain di NBA sejak tahun 2008. Pemain asal Slovenia ini memulai karirnya dari bangku cadangan, bahkan ia tak pernah naik ke pemain inti hingga 2012. Jadi ia harus menunggu 4 tahun sejak ia di draft. Ia memulai karirnya sebagai cadangan di belakang mantan back-to-back MVP Steve Nash di posisi guard di Phoenix Suns. Namun Dragic konsisten menaik dari musim ke musim hingga pada suatu pertandingan di ronde 2 playoff game 3 antara Suns dan Spurs terjadilah keajaiban. Spurs adalah tim yang sudah mengeliminasi Suns di playoff dalam 4 tahun terakhir secara beruntun. Dan ini adalah kesempatan Suns untuk balas dendam. Game 3, Suns sudah memimpin 2-0. Kuarter keempat dimulai, skor masih sengit 72-71. Dan Steve Nash hendak diistirahatkan sebentar agar bisa cepat pulih dan bermain lagi segera. Lalu digantikan Dragic. Ini baru musim kedua Dragic bermain di NBA. Jadi siapa yang mau percaya ke bocah ini di playoff? Tapi terjadilah hal ini. Dragic langsung mencetak 23 dari total 26 poinnya di kuarter keempat. Wow. Suns pun menang dan menyapu bersih Spurs di seri ini dan melaju ke final wilayah barat. Performa Dragic ini bahkan dijuluki performa kuarter keempat terbaik sepanjang sejarah playoff NBA oleh legenda Grant Hill. Tyler Herro. Ini adalah masa-masa awal COVID, di mana NBA dimainkan di bubble. Tyler Herro baru saja di musim pertamanya di NBA. Namun di game 4 final wilayah barat playoff 2020 antara Celtics dan Heat, ia punya pertandingan terbaik dalam hidupnya. Herro masih menjadi point guard cadangan di belakang Goran Dragic pada 2020. Namun ia jadi cadangan yang hebat di musim pertamanya dan melaju ke final wilayah barat, menjadi pemain termuda dalam sejarah yang bermain di final wilayah barat di usia 20 tahun. Heat sudah memimpin 2-1 memasuki game 4 ini. Dan ketika Herro mulai masuk dari bangku cadangan di kuarter pertama, Herro langsung tancap gas. Black woman in this country, there was no charges brought, but rather and was able to deflect the ball. The first 5 minutes, Herro, nice fake to get rid of Tatum. Much, Eric. Back to you, Mike. All right, thank you, Rachel. And right on cue. Herro fires away, puts it in. Herro, long three-pointer. Bang! Tyler Herro! Herro mencetak 37 poin dari bangku cadangan di usia 20 tahun. Ia memasukkan 14 dari 21 tembakan, padahal hanya bermain 36 menit. Hal ini membuatnya jadi pemain kedua dalam sejarah NBA yang mencetak 37 poin di usia 20 tahun. Sundiata Gaines. Banyak dari kamu yang pasti tak mengetahui pemain ini. Gaines mengikuti NBA Draft 2008, namun tak ada tim NBA yang mau mendraftnya. Tak hanya itu, ia juga punya cerita tragis di mana ia hampir meninggal karena tertembak peluru di usia 4 tahun. Ia pun memutuskan bermain di Italia hingga 2009 dan masuk ke NBA D-League bermain di tim Idaho Stampede, tim D-League milik tim Utah Jazz. Baru 2 bulan saja, ia menggila dengan raihan 24 poin per game dan 7 assist per game. Sehingga Jazz memutuskan untuk merekrutnya bermain di NBA, namun hanya dengan kontrak 10 hari saja. 4 game pertamanya di NBA setelah kontrak itu, ia hanya jadi cadangan mati. Hanya mentok mencetak 7 poin saja. Namun di game kelimanya lah saat melawan Cavaliers di regular season, ia menjadi pahlawan. Di kuarter keempat, point guard inti Deron Williams terkena cedera, dan Gaines terpaksa harus dimainkan. Dan ini yang dilakukannya. Namun Jazz masih ketinggalan 2 poin dan terjadilah hal ini.
Jazz on a game-winning shot by the rookie. Gaines pun mencetak buzzer beater dan membawa Jazz menang. Setelah game ini, kontraknya langsung diperpanjang hingga akhir musim. Vinnie Johnson. Pemain ini adalah cadangan di tim Bad Boys Detroit Pistons yang menang back-to-back champion 1989 dan 1990. Namun ia sudah bermain di Pistons sejak akhir 1991. Selama karirnya, ia selalu menjadi cadangan yang sangat penting bagi tim-tim yang dibelanya, terutama Pistons. Puncaknya pada musim 1982-1983, di mana ia mencatatkan 15,8 poin per game dari bangku cadangan. Ia bahkan dijuluki The Microwave karena ia bisa cepat panas kapan saja bila diinginkan. Hal itu terbukti pada game 4 ronde 2 playoff wilayah timur 1985 antara Pistons dan Celtics. Saat kuarter keempat dimulai, Pistons ketinggalan 9 poin dari Celtics. Terlebih Celtics juga memimpin 2-1. Jadi kalau pertandingan ini Pistons kalah, momentum akan berpindah ke Celtics. Namun Johnson melakukan ini. Johnson mencetak 22 dari total 26 poin yang dicetak seluruh pemain Pistons di kuarter 4. Wow! Bahkan ia mengalahkan seluruh pemain Celtics yang hanya mencetak 12 poin saja di kuarter 4. Totalnya ia finish dengan 34 poin di game itu. Meskipun pada akhirnya Celtics yang menang di seri ini, namun ini patut dijuluki sebagai salah satu performa terbaik di playoff dalam sejarah NBA dari bangku cadangan. Jeremy Lin. Kita semua tahu bahwa Jeremy Lin punya karir yang sangat inspiratif di NBA. Meskipun sekarang ia tak bermain di NBA lagi, namun kisahnya patut kita ingat. 2010 tak ada tim NBA yang mau mendraftnya. Ia mencoba mengikuti Summer League sehingga Warriors pun mencoba mengontraknya. Namun performanya buruk dan ia jadi cadangan mati. Bahkan ia terkena cedera lutut pada 2011 dan harus kembali bermain di Cina. Baru pada Desember 2011, Lin dimasukkan ke tim New York Knicks dan jarang sekali dimainkan. Ia diturunkan ke G League lagi, dinaikkan lagi hingga pada Februari 2012, 3 point guard di atas Lin bermasalah dan tidak ada yang bisa menjalankan offense dari pelatih Knicks. Sehingga pelatih Knicks memutuskan untuk memberi kesempatan bagi Lin. Kali aja dia bisa membantu. Padahal sebelum itu, dalam 23 game Lin bermain di Knicks, ia hanya bermain total 55 menit saja. Namun Lin membuktikan semuanya salah, di mana justru ia membuat Knicks bangkit dari keterpurukan. 4 Februari 2012, Lin melakukan ini dari bangku cadangan. Lin flips it up and the up tempo, pressure, driving to the basket, does it again. Bumped by Petro, gets to the rim, count it, and a foul. Tangibles that he brings to a game. Jeremy Lin, 3 for 14. Lin to the basket, reverse slam. Little fancy shot clock at 8, splits the defense again, gets to the rim, puts it in, and a foul. Ia mencetak 25 poin. Sejak game itu, ia memanas setiap game. Ia membawa Knicks menang 7 kali beruntun dan mencatatkan 26,8 poin per game di 7 game itu. Bahkan sempat 38 poin saat melawan Lakers. Padahal Knicks ditinggal Carmelo dan Stoudemire. Dan puncaknya, ia melakukan tembakan ini. Sejak tembakan ini, mulailah terdengar julukan Linsanity. Nick Van Exel. Van Exel sempat menjadi bintang di Lakers bersama Kobe dan Shaq, dan sempat masuk All-Star 1998. Ia sempat mencatatkan 21,8 poin per game di musim 2001-2002 saat bermain di Nuggets. Namun sejak itu, karirnya merosot. Ia pindah ke Mavericks dan diturunkan menjadi cadangan six man. Namun ia masih produktif di mana ia pandai menemukan rekannya yang kosong, mengatur offense, serta mencetak tembakan 3 angka. Ia bersama Mavericks masuk playoff 2003. Di masa itu, Mavericks dipimpin duet Nowitzki dan Steve Nash. Namun di playoff 2003, Van Exel benar-benar menggila, terutama saat seri melawan Kings di ronde 2 playoff wilayah barat. Saat game 2, Van Exel mencetak 36 poin dari bangku cadangan. Namun tepat di game selanjutnya, ia makin menggila. Mavericks sempat ketinggalan 16 poin, namun ia membantu Mavericks comeback dengan ini. Here in the fourth quarter, 7 to shoot. Van Exel in the lane for the tie. He got it.
defender down and score, find somebody. Nick in the lane, gets it. Christie, find the Van Exel, that's 3. That's good! Missed it. Circulu gets the rebound, flings it, and it is all over. Ia mencetak 15 dari total 40 poinnya di kuarter keempat, memasukkan 6 tembakan 3 angka, serta membawa Mavericks menang. Saat itu pun, ia berada di peringkat kedua poin terbanyak yang dicetak pemain cadangan dalam sejarah playoff NBA. Stephen Curry, yang ini sangat gila. Sangat jarang melihat shooter terhebat sepanjang sejarah ini datang dari bangku cadangan. Memasuki playoff 2016, Curry memiliki musim terbaiknya dan menjadi MVP NBA. Namun Curry sedang pemulihan cedera lutut memulai playoff. Ia tidak bermain dalam 3 game awal saat roda 2 playoff antara Blazers dan Warriors. Dan game 4 ia bermain, namun datang dari bangku cadangan dan diberi batasan bermain sekitar 25 menit saja. Di awal Curry masuk, ia busuk di mana ia tidak memasukkan 9 tembakan 3 angka beruntun. Tapi karena guard Shaun Livingston harus dikeluarkan karena bertengkar, Curry terpaksa harus bermain lebih lama. Dan inilah yang terjadi di kuarter keempat. Curry, long 2. Curry fires up a 3. And pick and rolls in there. Stephen roll. Curry kicks it out. Here's Barnes for 3. Game berlanjut ke overtime dan Curry melakukan ini. Bucket for Plumlee. Curry got it. That's Curry with the offensive rebound and their lead now. Curry left wide open, right between the eyes, and they love it on the bench. High screen comes, Curry. Some ball handling, fires up a 3, does it again. Got a chance to add to it. All this talent. Have the best player in the game right now in Steph Curry. Ia mencetak 17 poin di overtime, rekor NBA, dan total 40 poin dari bangku cadangan. Urutan kedua poin terbanyak yang dicetak dalam sejarah playoff dari bangku cadangan juga. Dan di tembakan terakhirnya, ia berkata, I'm back. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.